Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Amalia dengan NIM 22891900034, Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Halo anak-anak, semuanya apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, Ibu punya kata-kata motivasi untuk kalian. Teruslah bersemangat belajar hingga mencapai kesuksesan, karena sukses tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang malang. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai keunikan dan unsur pendukung tari kreasi. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu materi yang kita bahas minggu lalu. Hayo, siapa masih ingat? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita membahas materi tentang pengertian tari, fungsi dari tari, dan sekarang kita akan mempelajari keunikan dan unsur pendukung tari kreasi. Sebelum memasuki materi, Ibu akan memberitahu apa saja kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dalam materi keunikan dan unsur pendukung tari kreasi. Yang pertama, kompetensi dasar 3.1, memahami keunikan gerak tari kreasi dengan unsur pendukung tari. 4.1, memeragakan keunikan gerak tari kreasi dengan unsur pendukung tari. Selanjutnya, yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian tari kreasi. Yang kedua, mendeskripsikan unsur-unsur pendukung tari kreasi. Dan yang ketiga, memahami keunikan tari kreasi. Baik, di sini apakah ada yang tahu apa sih keunikan dan unsur pendukung tari? Oke, sebelum kita masuk ke keunikan dan unsur pendukung tari, sebelumnya Ibu akan menjelaskan kembali apa sih itu tari. Tari adalah ungkapan ekspresi jiwa manusia dengan gerak yang indah dan ritmis. Dan tarian juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tari tradisional dan yang kedua ada tari kreasi. Tari kreasi. Apa sih tari kreasi? Tari kreasi adalah tarian yang timbul dengan adanya keinginan untuk mengolah, mencipta, atau mengubah gerak yang ada. Jadi, tari kreasi merupakan pengembangan tari yang sudah ada sebelumnya menjadi tarian yang baru tanpa menggantikan esensi atau ciri khas dari tarian tersebut. Tari kreasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada tari modern, di mana tarian ini mengungkapkan emosi manusia secara bebas. Tari modern ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu adalah pola-pola gerak lebih bebas tetapi masih memperhatikan keindahan. Dan yang kedua itu gerak yang digunakan masih menggunakan penekanan gerak yang tumbuh dari gerak-gerakan tradisional. Dan yang ketiga itu masih tetap berada dalam kerangka tradisional tari suatu suku bangsa. Yang kedua itu ada tari kontemporer, di mana inovasi tarian dari berbagai macam tarian yang mendapat sentuhan modernisasi. Dan ciri-cirinya itu yang pertama ada pola gerak lebih bebas daripada tarian modern. Yang kedua, gerak yang digunakan tidak lagi menggunakan gerak tekanan dari tari tradisional. Dan yang terakhir itu ada tata cara diciptakan suasana pada saat itu juga. Baik, di sini Ibu akan menayangkan dua video. Yang pertama tari modern dan yang kedua tari kontemporer, supaya kalian bisa membedakan seperti apa bedanya tari modern dan tari kontemporer.
Selanjutnya, kita akan membahas jenis tari kreasi. Jenis tari kreasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tari tunggal, yang kedua tari berpasangan, yang ketiga ada tari kelompok, dan yang keempat ada drama tari. Lalu, di sini kita akan membahas unsur-unsur pendukung tari, di mana unsur pendukung tari itu adalah elemen yang dapat membantu serta menunjang dalam pertunjukan seni agar menjadi lebih indah dan menarik saat dipentaskan. Jadi, unsur pendukung tari yang pertama itu ada gerak. Proses perubahan gerak dari berbagai anggota tubuh di dalam posisi lainnya. Jadi, unsur ini tidak hanya dari gerakan saja, tetapi ekspresi senyum, gembira, sedih, itu juga termasuk ke dalam improvisasi gerak. Dan yang kedua itu ada tata rias. Penggunaan tata rias sesuai dengan tema atau karakter. Jadi, dalam tata rias ini kita diharuskan untuk menggunakan tata rias sesuai dengan tarian yang ditarikan. Contohnya yaitu tari Bali, di mana dia menggunakan tata rias lebih tajam untuk mata karena dia menggunakan teknik atau gerak dari mata. Yang ketiga yaitu tata busana, di mana semua yang dipakai oleh penari di atas panggung dari kepala sampai ujung kaki itu merupakan tata busana. Dan yang keempat yaitu properti tari, segala perlengkapan yang digunakan di atas panggung. Contohnya stage itu tempat untuk berdiri si penari atau untuk menggunakan si level-level, dan contoh lainnya itu ada selendang, topeng, itu merupakan salah satu properti tari. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu iringan musik atau musik iringan ini memegang peran penting dalam suatu karya tari karena rasa hambar jika tidak ada musik, benar tidak? Ya. Jadi musik atau iringan musik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada internal dan yang kedua ada eksternal, di mana musik internal ini adalah musik yang diperoleh dari tubuh, gerakan tubuh, di mana contohnya misalkan tepuk tangan atau gerakan hentakan kaki. Dan yang kedua itu ada eksternal, di mana musik yang tercipta dari alat musik, contohnya kayak gamelan, terus salendro gitu. Yang terakhir kita akan membahas keunikan tari kreasi. Yang pertama ada tari Olek Tamuliling, adalah sebuah tari kreasi berasal dari Bali. Tarian ini diciptakan untuk menggambarkan gerak-gerik binatang penghisap madu. Dan yang kedua ada tari Rantak. Tarian ini berasal dari Minangkabau, memiliki gerak dinamis dan terinspirasi dari gerak pencaksilat. Yang ketiga ada tari Kembiar Terompong, adalah sebuah tarian yang memadukan unsur tari dan pemain gamelan. Jadi di sini penari menggunakan kipas untuk ditarikan dan memainkan gamelan sambil menari. Dan yang keempat ada tari Tani, di mana tari ini diciptakan Bagong Kusudiharjo yang menggambarkan gerak-gerik petani wanita Jawa menanam padi, dari mulai dia menanam sampai menjadi padi. Dan yang terakhir itu ada tari Garuda Nusantara, di mana tarian ini menceritakan tentang burung Garuda, merupakan simbol dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah tadi 5 contoh keunikan tari kreasi yang ada di Indonesia. Nah, kita telah membahas materi mengenai keunikan dan unsur pendukung dalam tari kreasi. Jadi kesimpulannya yaitu ragam tari daerah memiliki keunikan tersendiri. Tinggal tunggu lestari karena dicintai bangsanya atau tenggelam karena ditinggalkan bangsanya. Anak-anak, ibu memiliki tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Inilah pertanyaannya. Tugasnya dikumpulkan untuk minggu depan. Dan jangan lupa untuk kalian pelajari dari yang telah ibu sampaikan pada hari ini, karena minggu depan ibu akan menanyakan kembali materi yang telah kita bahas pada hari ini.
Cukup sekian materi pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.